Di episode kali ini aku mengundang salah satu bintang tamu yang mungkin beberapa dari kalian udah kenal nih. Tapi pasti ada beberapa orang yang belum kenal juga. Jadi, makanya mau kenalkan diri. Halo semua, nama aku Kasya Kurniawan, biasa dipanggil Kasya. Jabatan aku di OSIS MPK sebagai wakil ketua MPK 2. Halo semua. Oke, jadi kita berdua bakal ngebahas salah satu cerita dari seseorang di akun Limas Production. Kayak aku bacain ya. Setiap orang ada masanya. Halo, aku mau cerita lagi tentang someone. Duh, maaf banget ya, aku jadi sering cerita di sini karena aku juga bingung mau cerita di mana. Satu-satunya tempat ya di sini, mengabdikan kamu di dalam ceritaku. Jujur, mungkin bagi sebagian orang ini terkesan refleks ya. Jadi bisa dibilang aku belum selesai sama masa lalu aku, karena aku masih sering mikirin, masih sering keinget kenangan kita, bahkan aku kadang kangen sama semua momen kita berdua dulu. Mana? Mau dibahas? Lanjut aja lagi itu dulu. Oke. Tapi di satu sisi ada seseorang yang ngasih perhatian lebih ke aku. Aku nggak tahu ya maksud dan tujuan dari orang ini memperlakukan aku kayak gitu tuh karena apa. Tapi intinya perhatian dia ke aku sama ke orang aku kayak itu kan ke orang lain tuh beda banget. Beda 180 derajat. Bahkan yang menilai itu tuh bukan aku, tapi orang-orang sekitar aku. Kok si ini sikapnya beda sih kalau dan sebagainya. Itu sebenarnya agak ini ya, jadi cowok ini kayak jadi pahlawan. Oh iya ya. Nanti kayak tiba-tiba datang di depan seorang yang kayak mungkin lagi galau-galaunya ya. Iya, problem. Iya. Lanjut. Aku juga sebenarnya takut kalau dia sama kayak orang lama. Gimana ya? Tapi aku mencoba buat nyangkal itu semua. Dia mulai chat-chatin aku terus menerus, dan aku di situ juga mulai tertarik sama orang ini. Hari demi hari, minggu demi minggu berjalan, dia makin ngasih perhatian intensnya ke aku. Lucu sih, sebelumnya aku nggak pernah di-treat seperti ini, dan sekarang I have it. Hahaha. Wow, ada juga ya. Aduh. Dia tuh kayak masih, sebenarnya nih someone ini tuh masih trauma sama apa yang udah terjadi sebelumnya. Iya, cuman ya gimana ya, kalau misalkan cowok ngasih perhatian lebih juga, pasti cewek tuh mudah baper juga. Menurut gimana? Sebagai cowok nih. Sebenarnya cara kalau misalnya mau masuk ke cewek yang nggak mau atau punya kasus yang gede, ya kasih effort yang lebih. Ya nggak sih? Iya sih, bener sih. Kenal aku juga gitu. Cuman kayak gimana ya? Udah lagi. Dia benar-benar ngasih effort aku, effort waktu, materi, tenaga, semuanya dikasih ke aku. Kayak benar-benar peralihan banget dari orang lama yang cuma bisa ngasih effort waktu, dan yang sekarang bisa ngasih aku effort, tenaga, waktu, materi, love language. Aku benar-benar terpenuhi. Physical touch, auto service, quality time, dan yang pasti word of affirmation. Paket lengkap deh. Gila. Semua itu. Ya, ini berarti kalau misalkan bisa berakhir, ini lebih trauma sih. Kan lebih banyak effort yang dikasih. Ya enggak? Iya. Iya. Dan asal kalian tahu, respon teman-teman aku tuh kayak udah sama yang ini aja. Ih, lucu. Boleh juga, tapi aku juga nggak bisa bohong kalau aku juga masih sering dejavu, flashback kenangan aku sama orang lama. Aku ngerasa bersalah, aku ngerasa jahat banget, aku udah nanggepin orang baru. Padahal aku masih berusaha ngelupain orang lama. Ini terkesan kayak pelampiasan jadinya. Dan akhirnya aku memutuskan buat jauhin nih orang karena aku merasa belum selesai sama orang lama. Aku masih berusaha ngelupain orang lama. Aku nggak mau jadiin orang baru ini sebagai pelampiasan. Aku jahat banget kalau aku sampai ngelakuin itu. Dan akhirnya orang itu pun perlahan-lahan menjauh dari aku. Tapi kok rasa aku berbalik ke arah dia ya? Emang awalnya, menurut gue ya, emang awalnya kan dia emang udah bagus, dia nggak mau korbanin orang baru buat jadi pelampiasan. Udah mikir ya, ya. masa kayak gue nggak mau, gue nggak bisa jahat sama orang baru. Tapi kan sebelumnya kan dia punya memoris dong sama orang yang baru itu, yang bikin
itu makin sebenarnya nggak bisa ninggalin dan Oh iya sih benar, apalagi effortnya tuh udah kayak gitu pasti kayak ya pasti jadi dia juga bingung gak sih kayak seperti kayak gue jahat banget tapi satu sisi gue kayak baper banget sama di orang gitu kan. Aku benar-benar dibuat bingung sama perasaan aku sendiri di saat aku udah berhasil buat pelan-pelan nerima orang baru, orang barunya udah pergi. Bener sih, tiap orang itu ada masanya. But I feel I don't deserve anyone. Terlalu naif kalau aku nyimpan 2 orang dalam satu hati. Jahat, aku nggak mau jadi kayak orang lama. aduh susah sih kalau kayak gitu. Menurut lu gimana? Susah kalau kayak gitu. Iya sih, ya pasti bingung juga. Tapi kan di sisi lain orang baru ini juga lama-lama ngejauh loh. Dan si semuanya ini juga ditinggalin juga aja sih kayaknya. Ya, pasti bakal ditinggal kalau kayak gitu. Nggak mungkin masih jadi apa sih namanya? Jadi pelatihannya. Ngerti nggak sih lu? Ngerti gue. Sama lu. Benar kata orang, cinta di masa remaja itu cuma dongeng. Karena pada akhirnya we are just strangers again. Tapi lagi-lagi aku nggak bisa bohong kalau aku kangen semuanya. Kangen chatting sampai malam, kangen quality time, kangen ngeluh sama kamu, kangen cerita-cerita random sama kamu, kangen cerita keseharianmu. Jadi semua orang bakal ada di fase itu sih. Itu kan wajar, kan kalau misalnya lu punya memori sama orang itu, kalau misalnya lu nggak bakal banget tuh mustahil lah. Mustahil banget, apalagi kan banyak banget Apalagi lu punya memori sama dia yang benar-benar bekas. Ya benar. Apalagi nih kayak ditimbun 2 orang nih kenangannya. Lanjut. Bisa quality time sama kamu aja, itu sama aja nggak di-change energi aku lagi tahu. Tapi nyatanya aku seberusaha itu buat komunikasi lagi sama kamu, tapi kamu seberusaha itu buat asing dari aku. Dan aku baru baca satu kata bahwa level menengah dari mencintai seseorang itu ya menerima dengan tulus dan ikhlas sekalipun kamu dijadiin second choice. Was. Dijadiin pelampiasan, dijadiin pelarian, dijadiin badut, atau dijadiin bahan penasaran nih. Level tertingginya tetap dengan mengikhlaskan. I love you but I'm ready. Kayak lagu kamu pas. Makasih ya lagi dan lagi sudah berkenan membacakan cerita ini. Wah. Diana tanggapannya dengan cerita ini Hasyataya Kurniawan. Emang dia kan awalnya kan dia punya masa lalu kan Iya. sama orang sebelumnya yang ya. Terus dia akhirnya Nemu seorang yang mungkin lebih dari masa lalunya dia. yang bisa kayak ngasih Masih dia segala- lebih ya. Terus Modern. dia kok kayak gitu emang udah bagus, tapi dia nggak bisa kayak gitu. Dia kan belum bisa lari dari masa lalunya, dia kan pergi masih dijatuh kayak gitu kan. Tapi kasihan yang sekarang ini, yang barunya, karena pasti kayak nggak bakal all-in perasaannya dia ke yang baru ini. Iya, karena setengah-setengah kayak gue masih sama dia tapi gue gitu kan. Malah lebih sakit kalau misalnya udah dijalanin lebih jauh. Iya, dan akhirnya tadi dia nggak cerita tadi, akhirnya dia tetap jalan sama orang itu dan akhirnya juga pisah. Akhirnya kayak Nggak bakal bertahan lama kalau kayak gitu. karena punya- perasaannya ya kayak ke apa sih? Kayak Dibagi 2 perasaan lu. iya, kayak Satu yang masa lalu, paksa gitu, sama kayak yang paksa. sekarang. Iya. Yang paksa. Ngerti. Jadi kayak kasihan, malah kasihan yang baru Baru ini. dulu, iya baru. Ada Dah, pesan buat orang yang di sini apa? Ada. gimana ya? Kalau misalnya belum bisa melupain masa lalunya, jangan mulai sama hubungan baru. Karena nanti kasihan ke depannya orang baru itu. Dan Ya. juga bakal kasihan. Harus pikir panjang juga kayak dampaknya tuh bakal apa gitu. Harus 2 step ago. Oke. Oke. Kiranya cukup di sini. Terima kasih dari kita berdua. Masih terima kasih dong. Oh ya, terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Jangan lupa ikutin terus episode terbarunya Ngobrol Limas, dan untuk yang ingin tukar-tukar cerita sama kita bisa lewat Limas Production atau @limasproduction@gmail.com. Bye bye semuanya. Bye.